Di sebuah lembah yang subur, dikelilingi bukit dan sungai jernih, berdirilah sebuah desa bernama Wonokerto. Desa itu tenang, penuh sawah hijau dan ladang jagung yang luas. Orang-orang hidup damai, saling membantu dan menggantungkan hidup dari hasil bumi. Namun, ada satu hal yang membuat desa itu selalu dibayangi rasa takut. Hutan keramat yang membentang di sebelah barat. Hutan itu lebat dan gelap, pepohonannya tinggi menjulang, dan akarnya menjalar ke tanah seperti ular raksasa. Setiap malam, terutama saat bulan purnama, terdengar suara aneh dari dalam hutan. Suara itu seperti gesekan rantai yang diseret di tanah, bercampur dengan dengusan kasar hewan besar. Penduduk desa menyebutnya sebagai rantai babi, sebuah legenda lama yang diwariskan turun-temurun. Sejak kecil, anak-anak di Wonokerto selalu diperingatkan. Jangan pernah masuk ke hutan keramat, jangan pernah mencari suara rantai babi. Siapapun yang melanggar akan mendapat kutukan. Ki Lurah Darmo, sesepuh desa, sering menceritakan asal-usulnya di balai desa ketika orang-orang berkumpul. Dengan suara berat dan penuh wibawa, ia berkata, "Dahulu kala, ada seorang dukun sakti yang mencari ilmu kebal. Ia masuk ke hutan keramat dan membuat perjanjian dengan roh penjaga. Ia diberi kekuatan kebal senjata, tapi tubuhnya berubah. Rantai besi melilit dirinya, dan wajahnya menjadi babi hutan. Ia meraung setiap malam, mengutuk siapa saja yang berani mendekat. Sejak saat itu, hutan ini tak lagi menjadi tempat biasa, melainkan rumah bagi kutukan rantai babi." Orang-orang mendengar kisah itu dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani meragukan cerita leluhur. Bagi mereka, legenda itu bukan dongeng semata, melainkan peringatan nyata. Di tengah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Surana. Ia gagah, cerdas, dan pekerja keras. Namun, dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda, ambisi besar. Ia ingin dikenal, dihormati, bahkan ditakuti. Sejak kecil, ia bosan menjadi orang biasa. Suatu malam, ketika purnama bersinar terang, Surana duduk di pinggir sawah bersama sahabatnya, Raka. Dari kejauhan terdengar suara krang-krang, seperti rantai diseret di tanah. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. "Raka, dengar itu?" tanya Surana. Raka menelan ludah. "Itu suara rantai babi. Jangan pernah mendekat, Surana. Itu bukan untuk kita." Namun, mata Surana justru berbinar. Kalau benar ada ilmu kebal di balik semua itu, bukankah itu kesempatan? Bayangkan, aku bisa jadi orang terkuat. Tidak ada senjata yang bisa melukaiku. Raka menggeleng cepat. "Kau gila? Itu kutukan, bukan anugerah. Banyak orang yang hilang saat mencoba. Kau mau ikut jadi salah satunya?" Namun, Surana hanya tersenyum tipis. Benih niat sudah tumbuh di hatinya. Beberapa malam berikutnya, Surana sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan babi hutan raksasa. Matanya merah menyala, tubuhnya terbelit rantai berkilauan. Suara itu berbisik di telinganya. "Datanglah kepadaku, wahai manusia ambisius. Aku akan memberimu kekuatan. Tidak ada yang bisa menyentuhmu, asalkan kau berani membayar harganya." Surana terbangun dengan nafas terengah-engah. Mimpi itu begitu nyata, seakan roh penjaga benar-benar memanggilnya. Keesokan harinya, ia mencoba menceritakan hal itu pada ibunya, Nyai Sumbi. Wanita tua itu menatapnya dengan wajah pucat. "Anakku, jangan pernah ikuti panggilan itu. Itu bukan mimpi biasa, tapi godaan. Ingat,
Ilmu yang diperoleh dengan cara kotor hanya akan membawa celaka. Jangan ulangi kesalahan leluhur. Namun, Surana justru semakin penasaran. Ia merasa takdirnya memang untuk menjadi lebih dari sekedar petani biasa. Malam berikutnya, Surana memberanikan diri menemui Ki Lurah Darmo. Ia bertanya dengan nada serius. "Ki, benarkah ada ilmu kebal rantai babi di Rutan Keramat?" Ki Lurah terdiam sejenak, lalu menghelap nafas panjang. "Benar, tapi itu bukan ilmu yang patut dicari. Itu kutukan. Orang yang mendapatkannya tidak akan hidup tenang. Ia akan menjadi budak kekuatan gelap." "Mengapa kau bertanya, Surana?" "Aku hanya penasaran," jawabnya singkat, meskipun matanya memancarkan tekad. Ki Lurah menepuk pundaknya. "Jangan sekali-kali mencoba. Kau masih muda, masa depanmu panjang. Jangan rusak dengan keserakahan." Namun, kata-kata larangan itu justru membuat hasrat Surana semakin besar. Hari berganti minggu. Malam purnama kembali tiba. Udara terasa dingin dan suara rantai kembali terdengar dari arah hutan Keramat. Surana tidak tahan lagi. Ia memutuskan malam itu juga akan masuk ke hutan. Ia membawa sebilah keris pusaka peninggalan ayahnya, seikat dupa, dan kendi berisi air kelapa muda sebagai penawar. Dengan langkah hati-hati, ia menapaki jalan setapak menuju hutan. Raka yang diam-diam mengikuti dari belakang mencoba mencegahnya. "Surana, hentikan! Jangan lakukan ini! Aku mohon!" Namun Surana hanya menoleh sebentar. "Jika aku berhasil, aku akan jadi orang terkuat. Jangan ikut campur." Dengan itu, ia melangkah masuk ke hutan Keramat. Suara rantai semakin jelas, beradu dengan dengusan kasar. Udara di dalam hutan terasa berat, penuh aura gelap. Di tengah hutan, Surana melihatnya. Seekor babi hutan raksasa. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Dan dari tubuhnya menjuntai rantai besi berkilauan. Hewan itu menatap Surana dengan tajam, lalu suara berat bergema. "Jadi, kau yang memanggilku, wahai manusia muda?" Surana menelan ludah, tapi keberaniannya tidak goyah. "Aku datang untuk menuntut ilmu kebalmu." Makhluk itu tertawa keras. "Hahaha, kebal? Hahaha, semua manusia sama, serakah. Baiklah, aku akan memberimu kekuatan. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Suara rantai bergemerincing, tanah bergetar. Surana berdiri tegak, keris di tangannya berkilau oleh cahaya bulan. Ia tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Hening malam hutan Keramat pecah oleh denting rantai yang semakin dekat. Jaka Surana berdiri tegap. Keris di tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena darah mudanya mendidih oleh keberanian dan ambisi. Sosok babi hutan berantai itu melangkah maju. Setiap injakan kakinya membuat tanah bergetar. Rantai besi yang melilit tubuhnya berkilauan diterpa cahaya purnama, menimbulkan bunyi krang, krang yang menakutkan. Makhluk itu menatap Surana dengan mata merah menyala. Suaranya berat, bergema seperti datang dari dalam bumi. "Wahai manusia, kau berani berdiri di hadapanku. Banyak yang datang sebelumnya, tapi semuanya binasa. Apa yang membuatmu begitu yakin?" Surana menegakkan dada.
Aku berbeda dari mereka. Aku ingin kekuatan. Aku ingin kebal dari segala senjata. Berikan padaku ilmu itu dan aku akan membuktikan keberanianku." Makhluk itu tertawa panjang. Suara tawanya menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung malam terbang berhamburan. "Keberanianmu besar, tapi keserakahanmu lebih besar lagi. Baiklah, aku akan memberimu ujian. Jika kau berhasil, kekuatan rantai babi akan menjadi milikmu. Tapi ingat, setiap kekuatan menuntut pengorbanan." Tanah di sekitar Surana mendadak retak dan dari celahnya muncul kobaran api. Di antara api itu muncul jalan setapak yang dipenuhi duri tajam. Makhluk itu bersuara, "Lewati jalan ini tanpa rintihan. Jika kulitmu tercabik, biarlah api membersihkan darahmu. Hanya dengan begitu, kau layak melangkah ke ujian berikutnya." Surana menatap jalan itu dengan rahang terkatup. Ia melangkah masuk. Duri menusuk telapak kakinya, darah menetes ke tanah, api menyambar kulitnya, meninggalkan bekas merah. Namun Surana tidak menjerit, hanya mendesis menahan sakit. Setiap langkah terasa seperti menembus 1000-an jarum, tapi ia terus berjalan. Hingga akhirnya ia sampai di ujung jalan, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap menyala dengan tekad. Makhluk itu mengangguk, "Kau lulus ujian pertama." Tiba-tiba kabut hitam menyelimuti hutan. Dari dalam kabut muncullah sosok bayangan, wujud lain dari Surana sendiri. Bayangan itu memegang keris yang sama, menatap dengan senyum mengejek. "Inilah dirimu yang sebenarnya, wahai manusia. Jika kau ingin kekuatan, kalahkan dirimu sendiri." Surana melangkah maju, keris terhunus. Bayangan itu bergerak lincah, setiap tebasan dan tusukannya seolah membaca gerak Surana sebelum ia sempat melakukannya. Mereka bertarung sengit, suara logam beradu menggema di antara pepohonan. Beberapa kali Surana hampir terdesak, tapi ia mengingat kata-kata ibunya. Hati yang bersih lebih tajam dari keris manapun. Surana memejamkan mata sesaat lalu menebas dengan penuh keyakinan. Tebasannya tepat mengenai bayangan itu yang kemudian pecah menjadi kabut hitam dan lenyap. Makhluk rantai babi kembali tertawa. "Kau mampu menaklukkan bayanganmu sendiri. Kau lulus ujian kedua." Di hadapan Surana, tanah merekah dan dari dalamnya muncul batu besar dengan ukiran kuno. Di atas batu itu terdapat mangkuk emas berisi cairan merah pekat. Makhluk itu bersuara, "Ujian terakhir. Teteskan darahmu ke dalam mangkuk ini. Dengan itu kau mengikat perjanjian abadi. Tubuhmu akan kebal dari senjata, tapi jiwamu akan menjadi milik rantai babi. Apakah kau berani?" Surana menatap mangkuk itu. Dalam hatinya muncul keraguan. Ia teringat wajah ibunya, teringat peringatan Ki Lurah dan kata-kata sahabatnya Raka. Tapi ambisi dalam dirinya lebih kuat dari segalanya.
Dengan tegas, ia melukai telapak tangannya dengan keris, lalu meneteskan darahnya ke mangkuk emas. Cairan merah itu mendidih, mengeluarkan asap hitam pekat yang melilit tubuh Surana. Makhluk itu mengaum keras, rantainya berputar liar. Mulai saat ini, tubuhmu kebal. Tapi ingat, kau telah menukar kebebasanmu dengan kekuatan. Tubuh Surana bergetar hebat. Luka-lukanya dari ujian pertama menutup dengan cepat. Kulitnya terasa sekeras baja, setiap sentuhan keris tidak lagi menembus. Ia tertawa merasakan kekuatan baru mengalir dalam darahnya. Namun dari kejauhan, Raka yang menyaksikan dari balik pepohonan hanya bisa menutup wajah dengan ngeri. Ia melihat rantai hitam tipis muncul sesaat di tubuh Surana sebelum lenyap kembali ke dalam kulitnya. Surana menoleh dengan mata penuh kemenangan. "Aku berhasil, Raka. Sekarang tak ada yang bisa melukaiku." Raka menggeleng dengan wajah pucat. "Kau tak tahu apa yang telah kau lakukan, Surana. Itu bukan anugerah, itu kutukan." Surana tidak peduli. Ia merasa dirinya menjadi manusia baru, tak terkalahkan. Malam itu, ia keluar dari hutan keramat dengan dada membusung, membawa rahasia besar yang kelak akan mengguncangkan seluruh desa. Namun ketika ia melangkah pulang, suara rantai samar terdengar mengikutinya dari belakang. Krang, krang. Surana menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya hutan sunyi diterangi bulan. Ia tersenyum sinis. "Itu hanya bayangan ketakutan. Aku sudah kebal, tidak ada yang bisa menyakitiku." Ia tidak tahu suara rantai itu bukan sekedar bayangan, melainkan pertanda bahwa perjanjian telah dimulai. Kutukan perlahan-lahan akan menggerogoti hidupnya. Hari-hari pertama setelah kembali dari hutan keramat, Jaka Surana merasakan dirinya benar-benar berbeda. Luka-luka di kakinya yang dahulu robek karena duri telah lenyap tanpa bekas. Kulitnya terasa lebih keras, ototnya kencang, dan setiap gerakannya penuh tenaga. Pagi itu, ketika membantu warga menebang pohon besar di pinggir desa, ia hanya menggunakan tangan kosong untuk mendorong batang kayu yang beratnya setara 6 orang. Pohon itu roboh dengan sekali dorongan. Orang-orang yang menyaksikan ternganga kagum. "Ya ampun, Surana, apa yang kau makan semalam?" seru seorang pemuda. Surana tersenyum bangga. "Aku hanya berlatih lebih keras dari kalian semua." Orang-orang mulai berbisik. Nama Surana perlahan menjadi buah bibir. Ia dianggap pemuda perkasa, calon pelindung desa. Namun hanya Raka yang tahu kebenarannya, dan hatinya semakin resah. Suatu hari, ada perayaan kecil di balai desa. Beberapa pemuda menantang Surana untuk adu ketangkasan dengan senjata. Ia menguji kabar bahwa Surana kini jauh lebih kuat. Seorang pemuda menebaskan golok ke arah Surana. Golok itu mengenai lengannya, tapi tidak menembus kulit, hanya meninggalkan bekas putih seperti menggores batu. Orang-orang bersorak, "Luar biasa, Surana benar-benar kebal senjata." Surana tertawa bahak-bahak. Ia membiarkan tubuhnya ditebas, ditusuk, bahkan dipukul dengan tongkat kayu. Tidak satupun meninggalkan luka. Ki Lurah Darmo yang ikut menyaksikan hanya bisa menghela napas berat. "Anak itu benar-benar telah melanggar larangan leluhur," gumamnya. Meski tubuhnya kuat, Surana mulai merasakan hal-hal janggal. Pada malam hari, ketika ia berbaring di tikar, ia selalu mendengar suara rantai diceret dari luar jendela. Kadang ia bermimpi dirinya berubah menjadi babi hutan, berlari liar di hutan sambil mengaum. Ia bangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat.
Anehnya, setiap kali ia bercermin di pagi hari, sekilas ia melihat bayangan wajahnya berubah, hidung melebar, gigi taring muncul lalu hilang lagi secepat kilat. Ini hanya bayangan mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Namun semakin lama, suara rantai itu terasa semakin dekat. Kadang ia merasa rantai melilit pergelangan tangannya meski tak ada apa-apa di sana. Suatu siang, Surana membantu warga menggiring babi hutan liar yang masuk ke ladang jagung. Hewan-hewan itu biasanya berlari ketakutan saat dilempari batu atau diteriaki. Namun kali ini, seekor babi hutan besar justru berhenti dan menatap Surana. Mata hewan itu merah menyala, sama seperti makhluk di hutan keramat. Surana terpaku, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena ada rasa aneh yang bangkit dalam dirinya. Tiba-tiba hewan itu meraung dan menyeruduk. Warga berteriak panik, namun Surana justru melompat ke depan menangkap babi itu dengan tangan kosong, lalu memelintir lehernya hingga patah. Orang-orang terdiam, ngeri sekaligus kagum. Dia benar-benar bukan manusia biasa, bisik seseorang. Surana melempar bangkai hewan itu ke tanah, napasnya memburu. Di telinganya, suara rantai menggemar lebih keras. Kerang! Kerang! Malam itu, Surana kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan keramat, tubuhnya telanjang hanya dililit rantai besi. Dari mulutnya keluar suara auman babi hutan. Makhluk rantai babi muncul di hadapannya. Kau sudah merasakan kekuatan itu, bukan? Ini baru permulaan. Semakin kau menikmatinya, semakin dalam kau terikat padaku. Surana berteriak, "Aku tidak mau jadi sepertimu. Aku hanya ingin kebal, bukan menjadi monster." Makhluk itu tertawa. "Tidak ada jalan kembali manusia. Kau sudah memilih. Setiap kali kau menggunakan kekuatanmu, sedikit demi sedikit, jiwamu akan menjadi rantai." Surana terbangun dengan teriakan. Matanya basah oleh air mata, tapi ia menolak mengakuinya pada siapapun. Hari-hari berikutnya Surana semakin mudah marah. Hal-hal kecil membuat darahnya mendidih. Ketika seorang pemuda menyinggung dirinya di balai desa, Surana menunjuk dinding bambu hingga jebol. "Jaga mulutmu, atau aku akan remukkan kepalamu," bentaknya. Wajahnya tampak berbeda saat marah. Urat-urat menonjol, matanya merah dan suaranya berat menyerupai rauman. Orang-orang mulai takut mendekatinya. Nyai Sumbi, ibunya mencoba menasihati. "Anakku, kau berubah. Kau bukan lagi Surana yang kukenal. Hentikan ini sebelum terlambat." Namun Surana hanya diam, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca lalu pergi tanpa sepatah kata. Dalam hatinya ia tahu, ibunya benar, tapi ia sudah terlalu jauh melangkah. Tak lama kemudian, hal-hal aneh menimpa desa. Ternak warga ditemukan mati dengan leher robek, darahnya habis seolah dihisap. Anak-anak sering sakit demam setelah mendengar suara rantai di malam hari. Beberapa orang bahkan menghilang ketika mencari kayu bakar di tepi hutan. Bisik-bisik menyebar. Ini ulah kutukan rantai babi. Nama Surana ikut terseret. Beberapa orang berkata mereka melihat sosoknya berkeliaran di malam hari, meski Surana bersumpah ia berada di rumahnya. Ki Lurah memanggil rapat para tetua. Dengan wajah muram, ia berkata, "Surana telah membawa kutukan itu ke desa. Jika kita tidak segera bertindak, desa ini akan binasa." Raka, sahabat setia Surana, memberanikan diri menemui Surana di rumahnya. "Surana, dengarkan aku. Kau harus menghentikan ini. Aku melihatmu berubah. Kadang-kadang wajahmu bukan lagi wajah manusia. Kau seperti makhluk itu." Surana menunduk, menggenggam kepalanya. "Aku tahu, Raka. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Suara rantai itu selalu ada. Ia menuntutku. Setiap malam aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri." Raka menggenggam bahunya. "Masih ada jalan. Kita bisa bicara dengan Ki Lurah, dengan tetua. Kita cari cara memutus perjanjian itu." Namun sebelum Surana menjawab, dari jauh terdengar jeritan warga. Api membungkung di langit desa. Ternyata lumbung padi terbakar, dan dari dalam api terdengar suara rantai yang beradu keras. Surana menatap api dengan mata merah menyala,
senyum tipis muncul di wajahnya. Sudah terlambat, Raka. Aku bukan lagi manusia biasa. Aku sudah menjadi dia. Malam itu, api dari lumbung padi membubung tinggi ke langit. Warga desa berlarian, mencoba menyelamatkan persediaan makanan yang tersisa. Namun, di tengah kepanikan itu, sosok Jaka Surana berdiri dengan mata merah menyala, tubuhnya berkilau oleh cahaya api. Dari pergelangan tangannya, tampak rantai hitam yang berayun-ayun, seolah muncul entah dari mana. "Surana, apa yang kau lakukan?" teriak Ki Lurah Darmo dengan suara penuh amarah dan kepedihan. Surana hanya tersenyum miring. "Aku tidak melakukan apa-apa, Ki Lurah. Ini semua terjadi karena kekuatan yang kalian sendiri tak akan pernah pahami." Suara rantai krang, krang, krang terdengar semakin keras. Orang-orang menatapnya dengan ngeri. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik punggung orang tua mereka, menangis ketakutan. Tiba-tiba, Surana melompat ke arah beberapa warga yang mencoba memadamkan api. Dengan sekali kibasan rantai, gentong air pecah. Air tumpah bercampur dengan bara api. Orang-orang berteriak dan berhamburan. "Dia sudah bukan manusia lagi!" teriak seorang pemuda. Raka maju ke depan, mencoba menghentikan sahabatnya. "Surana, sadarlah, ini bukan dirimu. Kau masih bisa melawan kutukan itu." Namun Surana justru meraung. Suara raungannya bercampur dengan lenguhan babi hutan. Tubuhnya perlahan berubah. Gigi taring memanjang, matanya sepenuhnya merah, dan rambut halus tumbuh di lengannya. Rantai hitam berkilat melilit tubuhnya seperti ular besi yang hidup. "Raka, kau tidak akan pernah mengerti. Aku bukan lagi manusia. Aku rantai babi itu sendiri." Ki Lurah segera memerintahkan para pemuda desa, "Cepat, ambil tombak dan panah. Jangan biarkan dia menghancurkan desa ini." Belasan pemuda maju dengan senjata seadanya. Mereka menombak Surana dari berbagai arah, namun tubuhnya benar-benar kebal. Tombak hanya terpental, panah patah begitu mengenai kulitnya. Surana tertawa berbahak. Suaranya menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Dengan sekali kibasan rantai, ia menghempaskan 3 pemuda sekaligus hingga terlempar beberapa meter. Warga berteriak ngeri, sebagian mencoba kabur dari balai desa. Namun, Ki Lurah tetap berdiri tegar, meski wajahnya penuh kegelisahan. Ia tahu, ini adalah konsekuensi dari perjanjian terlarang yang pernah dilarang leluhur. Di tengah kekacauan, Nyai Sumbi berlari ke balai desa dengan membawa kendi suci dari sendang keramat. Sambil menangis, ia berteriak, "Anakku, hentikan ini. Kau masih darah dagingku, Jaka Surana." Surana menoleh. Matanya merah membara, namun tatapannya melembut sejenak. Suara rantai di sekelilingnya terdengar lebih pelan. Raka melihat celah itu, lalu berteriak, "Nyai, cepat percikan air itu padanya." Nyai Sumbi memercikkan air suci ke arah putranya. Sesaat, tubuh Surana terhuyung. Asap putih keluar dari kulitnya, dan rantai yang melilitnya berdesis seperti besi panas tersiram air.
Surana menjerit. Suara jeritannya menggetarkan tanah. Ia meraih kepalanya, mencoba melawan ikatan kutukan. "Ah, hentikan! Jangan ganggu aku!" Namun, hanya sebentar. Kekuatan kutukan kembali menguasai dirinya. Dengan satu ayunan rantai, kendi pecah, dan Nyai Sumbi terhempas jatuh. "Ibu!" teriak Raka berlari ke arahnya. Api dari lumbung semakin membesar. Desa kini diselimuti kobaran merah. Cahaya neraka yang seakan mempertegas wujud Surana yang semakin menyerupai makhluk rantai babi. Para pemuda kembali maju dengan keberanian putus asa. Mereka mengikat jaring besar dari rotan dan mencoba menjebaknya. Sesaat Surana terseret, tubuhnya terjerat. Namun rantai hitam di tubuhnya berputar dengan ganas, memutuskan rotan seperti benang rapuh. Surana meraung dan menghentangkan tanah dengan rantai, membuat tanah bergetar. Beberapa orang terjatuh dan tidak sanggup berdiri lagi. Ki Lurah dengan tangan bergetar akhirnya menghunus keris pusaka peninggalan leluhur desa. Keris itu berkilau kebiruan, menandakan ada kekuatan gaib yang bersemayam di dalamnya. "Surana, jika kau benar-benar tidak bisa kembali, maka aku, Darmo, akan menebasmu dengan pusaka ini demi keselamatan desa." Surana hanya tertawa, menantang. "Silakan Ki Lurah, coba saja. Lihat apakah keris itu bisa menembus tubuhku yang kebal." Raka berdiri di antara Ki Lurah dan Surana. Dengan suara parau, ia berkata, "Tidak, jangan bunuh dia. Dia masih sahabatku. Masih ada cara lain." Ki Lurah menggeleng kepala, matanya basah. "Raka, kau mempertaruhkan segalanya. Jika kau gagal, desa ini tak akan tersisa." Raka menoleh ke Surana. Wajahnya penuh luka batin. Ia tahu sahabatnya hampir hilang sepenuhnya. Namun, dalam lubuk hatinya, ia yakin Surana masih ada di dalam sana, berjuang melawan kutukan. "Surana, dengarkan aku. Kau masih bisa memilih. Jangan biarkan dirimu jadi budak rantai itu." Namun Surana hanya mengangkat rantainya tinggi, siap menghantam siapapun yang mendekat. Pertempuran itu berlangsung semalam suntuk. Warga desa berlarian, sebagian bersembunyi di rumah, sebagian lagi mencoba bertahan dengan senjata seadanya. Api membakar setengah desa. Rantai Surana bertari di udara, menebas apapun yang mendekat. Jeritan demi jeritan memenuhi malam. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan amukan kutukan itu. Namun, di balik semua kekacauan, Raka terus bertahan, terus memanggil nama sahabatnya di sela-sela pertarungan. "Surana, kau bukan monster, kau manusia. Ingat ibumu, ingat kita dulu." Sesekali Surana terhenti sejenak. Matanya berkelip ragu. Tapi setiap kali itu terjadi, suara makhluk rantai babi bergema di telinganya, membuatnya kembali buas. "Kau milikku, Surana. Kau rantai yang hidup. Tidak ada jalan kembali." Saat fajar mulai muncul di ufuk timur, desa sudah luluh lantak. Lumbung hancur, rumah-rumah gosong, dan banyak warga terluka. Namun Surana masih berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya setengah manusia, setengah babi hutan.
rantai melilitnya semakin nyata. Ki Lurah dengan sisa tenaga menghunus keris pusaka sekali lagi. Ia siap mengakhiri semuanya, meski harus menebas anak muda yang dahulu ia banggakan. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Raka berdiri di hadapannya, menahan. "Tidak, jangan sekarang. Aku tahu cara lain. Aku akan buktikan bahwa Surana masih bisa diselamatkan." Ki Lurah menatapnya dengan getir. "Raka, kau mempertaruhkan segalanya. Jika kau gagal, desa ini tak akan tersisa." Raka mengangguk dengan mantap, meski hatinya bergetar hebat. Ia tahu, malam itu hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar melawan kutukan rantai babi. Dan Surana, Fajar menyingsing di langit timur, tapi desa itu masih diselimuti asap hitam dan bau darah. Burung-burung enggan berkicau, seolah alam pun menahan napas. Di tengah reruntuhan, Jaka Surana berdiri dengan tubuh setengah manusia, setengah babi hutan. Rantai hitam melilit seluruh tubuhnya, berkilau dingin meski matahari mulai terbit. Raka berdiri berhadapan dengannya. Tubuh penuh luka, nafas tersengal, tapi matanya masih menyimpan keyakinan. Di tangannya, ia memegang sebuah kain putih milik Nyai Sumbi, selendang peninggalan almarhum ayah Surana. "Surana, sahabatku," suara Raka bergetar. "Ingat ini, ingat ibumu, ingat siapa dirimu sebelum semua ini." Surana menggeram. Dari mulutnya keluar raungan bercampur dengan suara rantai yang saling beradu. "Aku bukan lagi Surana, aku rantai itu. Aku kekuatan, aku abadi." Ki Lurah Darmo yang sudah nyaris tak berdaya, menyerahkan keris pusaka pada Raka. "Jika kau benar-benar yakin masih bisa menyelamatkannya, gunakan pusaka ini. Tapi ingat, jika ia menyerangmu dengan niat membunuh, jangan ragu. Demi desa ini, demi nyawa kita semua." Raka menerima keris itu dengan tangan gemetar. "Aku tidak akan membunuhnya. Aku akan membebaskannya." Surana melompat. Rantai berputar bagai badai besi. Tanah terbelah setiap kali rantai menghantam. Raka berlari, menghindar dengan napas terengah. Mereka bertarung di antara puing-puing rumah, di atas tanah yang masih panas oleh bara. Namun setiap kali rantai hampir menghantamnya, Raka mengangkat selendang putih itu. Entah bagaimana, Surana selalu terhenti sejenak. Matanya yang merah, kadang berubah, menampilkan sekilas wajah manusia yang penuh luka batin. "Surana, dengarkan aku. Kau bukan rantai. Kau bukan monster. Aku sahabatku." Di dalam dirinya, Surana berteriak. Ia melihat bayangan dirinya yang terbelenggu rantai, sementara sosok makhluk rantai babi berdiri di sampingnya. "Kau milikku, Surana. Kau sudah memilih. Kau tidak bisa kembali lagi." Surana meraung. "Tidak, aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin kuat, ingin melindungi desa." Makhluk itu tertawa. "Dan kau telah melindungi mereka? Lihat sekelilingmu. Desa terbakar, orang-orang menderita dan semua itu karena kekuatanmu. Kau bukan pelindung, kau malah petaka." Surana menangis dalam hatinya. Namun tiba-tiba, ia melihat sosok ibunya, Nyai Sumbi dengan tatapan lembut memeluk selendang putih yang kini dibawa Raka. "Anakku, kau bukan rantai. Kau darah dagingku. Kau manusia. Kembalilah." Raka berhasil mendekat, menempelkan selendang itu ke dada Surana.
Sesaat, tubuh Surana bergetar hebat. Rantai-rantai hitam menjerit seperti makhluk hidup yang kesakitan. "Tidak! Lepaskan aku!" raung Surana. Tapi suara itu bercampur dengan suara aslinya. Dengan air mata mengalir, Raka menancapkan keris pusaka bukan untuk membunuh, melainkan hanya sedikit menusuk lengan Surana. Darah merah segar mengalir. Semua terdiam. Surana menatap darah itu dengan mata melebar. Untuk pertama kalinya sejak mendapatkan ilmu kebal, kulitnya bisa ditembus. "Aku masih manusia," bisiknya. Rantai-rantai hitam melilit lebih erat, berusaha menelan dirinya. Makhluk rantai babi muncul di balik bayangan, mengaum marah. "Tidak, kau milikku, kau rantai yang hidup." Namun Surana, dengan sisa kesadarannya, menggenggam keris itu dengan kedua tangan. Ia menatap Raka dengan senyum tipis penuh keputusasaan. "Terima kasih, sahabatku. Kau telah mengingatkan siapa aku sebenarnya." Dengan teriakan yang menggetarkan desa, Surana menancapkan keris pusaka ke dadanya sendiri. Cahaya biru meledak dari tubuhnya. Rantai-rantai hitam pecah menjadi serpihan api. Makhluk rantai babi menjerit kesakitan, lalu lenyap ditelan cahaya. Tubuh Surana perlahan kembali ke wujud manusia, namun ia terkulai lemah dalam pelukan Raka. "Surana, bertahanlah!" jerit Raka. Air matanya jatuh membasahi wajah sahabatnya. Surana tersenyum lemah. "Raka, jaga ibuku. Katakan padanya, aku menyesal. Aku ingin jadi pelindung, bukan penghancur. Semoga ruhku bisa tenang." Dengan napas terakhirnya, Surana memejamkan mata. Tubuhnya tenang, wajahnya damai, seolah ia akhirnya terbebas dari kutukan. Matahari pagi menyinari desa yang porak-poranda. Warga yang selamat berkumpul menatap tubuh Surana dengan kesedihan mendalam. Meski ia telah menghancurkan desa dengan amukan kutukan, mereka tahu bahwa di akhir hidupnya, Surana memilih menebus kesalahannya dengan pengorbanan. Nyai Sumbi meratap, memeluk jasad anaknya. "Anakku, akhirnya kau bebas." Ki Lurah Darmo mengangkat keris pusaka, kini kembali redup. "Kutukan rantai babi telah berakhir, tapi biarlah kisah ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas menuju kekuatan, sebab kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran." Raka dengan hati remuk menatap matahari terbit. Ia bersumpah untuk menjaga desa, menggantikan sahabatnya yang telah tiada. Tahun demi tahun berlalu. Desa itu bangkit kembali. Meski bekas luka peristiwa malam gelap itu tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang menceritakan kisah tentang Jaka Surana, pemuda yang tergoda ilmu kebal rantai babi, namun akhirnya menebus kesalahannya dengan nyawanya. Anak-anak yang kemudian lahir dilarang mendekati hutan keramat. Tiap kali rantai beradu di tahu di kejauhan, mereka segera menutup telinga dan berdoa. Legenda Surana menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah kebal terhadap senjata, melainkan kebal terhadap godaan, keserakahan, dan amarah.